Bismillah, ini adalah tahap kedua dari pengecekan komponen yang bernama motor penggerak developing, yakni yang ini adalah motor penggerak developing, sama kembar dengan motor penggerak penarik kertas. Jadi ini ada dua, dan ini developing, ini penarik kertas. Kita akan mulai membuka. Pertama-tama yang kita buka harus plat ini dulu. Oke. Ini ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 skrup yang perlu dibuka. Jadi ada 4 ya, bukan 3. 1, 2, 3, 4. Dan yang satu ini perlu diperhatikan, khususnya yang bagian atas ini, karena ini skrup yang berbeda dengan yang 3 di bawahnya. Oke. Ini adalah berbeda. Mengapa dia berbeda? Karena penempatannya dia di komponen plastik di belakangnya. Ini dibuka. Oke, siap. Kita lihat yang ini. Pertama-tama kita buka kabelnya. Ya, ini kabel kuning untuk developing dan putih untuk penarik. Ada 2 skrup yang di situ, sini 1, 2, kita buka lagi. Ya, 2 skrup sudah terbuka. Kemudian kita buka covernya. Nah, ini perlu diperhatikan karena ini mesti hati-hati. Kita membuka ini pelan-pelan, sangat pelan, supaya besi yang nampak ini tidak juga ikut dengan covernya. Alangkah baiknya kalau kita buka dulu bagian ini ya. Ada 3 skrup lagi. Kita buka supaya tidak terhalang bagian bawahnya. Ini kita tidak perlu buka seluruhnya, kita buka skrupnya saja, supaya kita membuka cover dari motor developing itu bisa lancar. Ya, kita buka dulu. Setelah skrup yang 3 sudah terbuka, 1, 2, 3, kita perlu longgarkan saja ke bawah. Jangan sampai terlalu ke bawah, nanti patah. Kita hanya perlu melonggarkan supaya cover ini bisa dengan leluasa. Boleh kita amankan dulu atasnya. Ini perlu kita pelan-pelan ya. Oke. Dan ini adalah komponen yang bernama motor penggerak dari developing itu sendiri, 1, dan ini adalah motor penggerak penarik kertas. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau masalahnya adalah developing atau tidak, atau blank putih kosong hasilnya, kemungkinan ini yang bermasalah. Kalau penariknya, kemungkinan ini yang bermasalah. Dan bagaimana cara mengetahuinya? Kalau misalnya contoh developing yang kita saat ini bermasalah, maka kita buka ini, kita cabut pelan-pelan ya. Ini khususnya supaya tidak terhambur bagian dalam dan besinya tetap di sana. Nah, kita coba tukar ya. Kita coba tukar ya. Kita coba tukar, kita masukkan ke sini. Nah. Ya. Kemudian harus pelan-pelan ya. Dan oke. Enggak, kembali seperti itu, dan kita kembali pasang. Nah, cara memasangnya, pastikan lubang 2 yang di atas ini sesuai dengan colokan kabel yang ada di atas supaya tidak salah. Oke. Nah, sudah selesai, kita kembalikan pasang skrupnya, lalu kita kembali pasang skrupnya.
Ini 1 2, ini 3, 1 2 3. Dan setelah selesai boleh dicoba berhasil atau tidak. Yang perlu diingat adalah jika bagian ini tadinya rusak sementara penariknya masih bagus, ketika ditukar lalu kemudian masih tetap rusak, maka yang rusak akan berpindah ke bagian penarik, yang developing akan menjadi baik kembali. Tentu saja bisa jadi juga adalah kembali normal kedua-duanya, karena biasanya hanya permasalahan kotor ya, yang hanya perlu dibersihkan seadanya, maka akan kembali normal. Tetapi jika memang sudah macet, maka kemungkinan salah satunya rusak dan harus diganti. Ketika diganti kita sudah tahu masalahnya ada di mana. Saya kira itu akan mempermudah kita untuk menggantinya jika memang harus diganti. Oke, itu saja untuk pemasangan kembali. Saya akan lanjutkan videonya tetap. Jangan lupa kabel-kabelnya dipasang kembali, lalu cover ini dipasang lagi dengan skrupnya ada 4, jangan dilupa. Jadi saya perlu ingatkan kembali, skrup bagian atas ini, khususnya yang ini adalah skrup yang berbeda dengan yang lainnya. Agak jarang karena skrup ini yang akan masuk ke komponen plastik, sehingga memang dibuat berbeda. Oke, selamat mencoba. Dan saya tidak mencoba ya, karena ini adalah barang yang tidak bisa digunakan, dan juga memang sebenarnya tidak rusak bagian developingnya. Hanya saya membuat video ini untuk kebutuhan konsumen yang memang bermasalah atau terkendala di bagian itu. Oke, kita lanjutkan pemasangannya. Kita pasang kembali bagian covernya. Bagian cover ini bagian depan terlebih dahulu yang dipasang ya. Bagian depan terlebih dahulu, pastikan yang depan sudah masuk, lalu yang di belakang dirapatkan. Oke, ini termasuk yang ini juga, tapi sebelumnya tutup dulu bagian depan ini, lalu bagian ini dipasang, bagian depan lagi yang didahulukan ya. Berbeda dengan pada saat dibuka adalah bagian belakang yang didahulukan, sementara pada saat pemasangan maka bagian depan didahulukan. Oke, itu. Kemudian selanjutnya adalah bagian ini boleh dipasang. Cara pasangnya lewat sini, kemudian ini ada celah pemasangannya. Ini perlu dipasang seperti itu. Selanjutnya adalah bagian atasnya, ini juga gampang, hanya perlu dimasukkan bagian kanan terlebih dahulu, lalu maaf ya, ini kita buka dulu, kita pasang seperti ini, lalu kita tindis-tindis rapat. Oke, selesai. Lalu bagian-bagian cover yang ini jadi ini ada skrupnya 2, tapi saya tidak pasang lagi. Nanti silakan dipasang kembali bagi yang masih mempunyai skrup. Nah, ini dipasang. Ini lagi. Nah, selanjutnya kita pasang yang terakhir bagian ini. Seperti ini, kemudian masukkan di situ. Selesai. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil.